teman-teman, perkenalkan nama saya Janetin Sukmareni. Saya dari Universitas Binawan Program Studi Kesejahteraan Sosial S1. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Intervensi Peksos dengan Organisasi dan Masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang peta wilayah. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang peta wilayah itu apa. Oke, mari kita simak dari peta wilayah tersebut. Peta wilayah dalam intervensi pekerja sosial dengan organisasi adalah representasi grafis yang memvisualisasikan distribusi organisasi dari kegiatan atau layanan pekerja sosial yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam suatu wilayah tertentu, dan peta tersebut dapat mencakup berbagai elemen seperti lokasi klien, pusat layanan, dan sumber daya komunitas. Kemudian, peta wilayah ini dapat membantu organisasi Peksos untuk memahami dinamika masyarakat di setiap wilayah dan mengidentifikasi kebutuhan khusus tiap daerah, dan serta merencanakan dan mengelola intervensi atau program yang lebih efektif dan relevan dengan konteks lokal. Oke, mungkin di sini teman-teman belum tahu dalam konteks lokal intervensi Peksos ini, peta wilayah sering digunakan untuk memetakan titik-titik penting seperti pusat layanan kesejahteraan sosial, tempat tinggal klien, lokasi, program-program yang lebih spesifik. Dengan memahami geografi intervensi, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya mereka dan meningkatkan aksesibilitas layanan dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke. Di sini ada prinsip bekerjasama dengan masyarakat, yaitu pertama kita harus pergi ke masyarakat terlebih dahulu, kemudian kita tinggal bersama mereka dan belajar bersama mereka di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian kita bekerja sama dengan masyarakat dan mulai bekerja apa yang dimiliki oleh masyarakat dan membangun dengan sesuai apa yang masyarakat miliki. Dan di sini ada foto-fotonya. Saya pernah melakukan hal tersebut. Kemudian di sini kita melakukan pemetaan adalah teknik PRA, yaitu Participatory Rural Appraisal, yang digunakan untuk memfasilitasi diskusi mengenai keadaan wilayah dan lingkungannya. Kemudian keadaan tersebut digambarkan ke dalam peta nih, dan peta tersebut menggambarkan keadaan sumber daya umum atau informasi sesuai tema. Kemudian ada beberapa cara pemetaan, yaitu pemetaan dengan tanah. Bagaimana cara menggunakan pemetaan dengan tanah ini bisa dilakukan di halaman rumah atau di halaman yang memadai. Dan di sini kita menggunakan alat-alat yang sederhana seperti ranting, tongkat, kayu, atau biji-bijian dan dedaunan yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian kedua, kita menggunakan pemetaan di atas kertas. Ini bisa menggunakan kertas plano, origami, dengan menggunakan alat-alat seperti spidol atau penggaris dan ATK yang lain-lainnya. Kemudian di sini ada jenis informasi yang bisa dikaji melalui pemetaan, yaitu peta sumber daya umum, informasi umum yang ada di wilayah tersebut gitu, seperti perumahan, jalanan, kebun, fasilitas umum, atau yang lain-lainnya seperti rumah sakit juga bisa. Nah, di sini ada peta sumber daya alam, memuat informasi detail tentang potensi sumber daya alam serta permasalahannya seperti sawah, kebun, sumber air, dan sebagainya. Kemudian di sini peta ini khusus untuk memuat informasi tentang aspek tertentu ya, misalnya pengelompokan penduduk berdasarkan kelas sosial tertentu. Dan tujuan pemetaan ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengungkapkan keadaan wilayah beserta lingkungannya sendiri. Oke, dan di sini kita ada di peta wilayah ini juga memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi baik penyebab maupun akibat di wilayah desa tersebut nih teman-teman. Dan manfaat pemetaan ini di sini kita bisa membuat perencanaan yang lebih strategis, optimasi sumber daya, dan mengidentifikasi kebutuhan lokal dan pengambilan keputusan berbasis lokasi, monitoring dan evaluasi, kemudian meningkatkan aksesibilitas layanan dan kolaborasi dengan kemitraan. Kemudian pemetaan wilayah ini khusus dalam Peksos membantu organisasi menjadi lebih responsif, efisien, dan berfokus kepada kebutuhan nyata dan komunitas yang sering dilayani nih. Kemudian langkah awal pemetaan ini adalah maksud dan diskusi tentang jenis-jenis sumber daya yang ada di lokasinya. Kemudian identifikasi sumber daya yang penting yang akan dicantumkan dalam gambar tersebut nih, dan kita sepakat nih oleh simbol-simbol yang akan digunakan dalam gambar. Contoh dengan warna-warni dari
kertas origami atau dari dedaunan yang kita gambar oleh media tanah, dan mintalah masyarakat untuk mulai membuat peta tersebut. Kemudian cara melakukan pemetaan ini adalah mulai dari tempat tertentu. Titik awal yang diinginkan masyarakat biasanya yaitu tempat yang mudah dikenal seperti rumah ibadah, sekolah, puskesmas, rumah sakit, atau tempat-tempat yang biasa masyarakat sering temui gitu ya. Kemudian lengkapi dengan detail yang seperti mungkin teman-teman menggambarnya itu secara detail mungkin ya. Kalau misalkan ada sungai, kita bisa menggambar sungainya. Ada gambar rumah penduduk, kita bisa menggambarkan rumah-rumahnya. Atau kita menemukan jalan setapak, kita juga bisa menggunakan kita bisa menggambar jalan setapak tersebut. Atau mungkin di situ ada sebuah jembatan, kita bisa menggambarkan itu. Dan benar-benar digambar sedetail mungkin agar masyarakat memahami dan mengerti gitu. Dan supaya gampang juga kita memahaminya. Kemudian periksa kembali apakah informasi yang tertuang dalam gambar sudah sangat amat memadai dan masyarakat sudah mengerti atau memahami. Kemudian kita cantumkan sudut dari peta simbol-simbol beserta artinya, yaitu beserta pemandu, tempat, dan tanggal diskusinya. Jadi dari kesimpulan ini semua adalah peta wilayah ini dalam intervensi Peksos dengan organisasi adalah bahwa pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh untuk merancang dan melaksanakan dan mengevaluasi segala program intervensi dengan efektif dan dengan sesuai dengan kebutuhan setempat. Dengan pemetaan wilayah ini kita dapat membantu organisasi untuk beradaptasi dengan kondisi unik di setiap daerah sambil memaksimalkan dampak positif dari upaya mereka loh. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.